Assalamualaikum, selamat siang, selamat datang di YouTube Oma Channel Form. Pada hari ini saya akan edukasi sedikit tentang kasur lipat 4 ya. Nah, tampak di depan ini persiapan untuk cara memotong. Nah, banyak lagi persiapan menarik meteran, terus spidol, diberi tanda. Nah, selesai dengan proses seperti ini, sudah ada tanda spidol. Nah, nanti tinggal langkah selanjutnya yaitu ambil alat penggaris panjang boleh, kayu pun boleh, yang penting ukurannya simetris. Nah, setelah itu langkah selanjutnya itu langsung tandanya tadi itu pakai gergaji ya. Jadi gergaji di sini khusus untuk busa, bukan untuk kayu. Kalau kayu kan ada sedikit ada gigi-giginya. Kalau ini mirip dengan pisau, para pemirsa. Coba diperhatikan cara memotongnya. Nanti mungkin para pemirsa di rumah setelah melihat edukasi ini bisa mempraktekannya, atau tidak sungkan-sungkan kalau misalnya ada para pemirsa minta bantuannya dari toko kami, boleh nanti tinggal di kontak-kontak. Untuk kolom deskripsi nanti saya tinggalkan di situ ya, untuk mungkin tanya-tanya atau untuk konsultasi pemesanan, tinggal boleh di kontak-kontak di situ ya. Nah, itu udah tahap pemotongan yang keempatnya ya, para pemirsa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan untuk proses pembikinan sofa bed pun juga sama, dari ukuran nomor 1 sampai nomor 6 sama seperti itu ya cara proses potongnya ya. Cuman proses potong busa untuk sofa bed ada sedikit kemiringan ya, antara mungkin kalau digambarkan 20 cm yang di atas dan di bawah bisa 15 cm. Kurang lebih seperti kalau untuk sofa bed. Nah, balik lagi untuk kasur lipat ini, karena memang bentuknya simetris semua, jadi tinggal potong seperti ini para pemirsa. Jadi tidak sama dengan pembikinan proses sofa bed ya. Nah, setelah selesai, nah baru mbaknya ini mulai memasukkan busanya ya ke dalam cover. Jadi memang cover busa untuk sofa lipat ini berbeda dengan kasur biasanya ya para pemirsa. Nah, itu untuk proses pemasangannya. Kira-kira seperti itu ya prosesnya. Jadi memang proses pemasangannya harus ekstra sabar agar nanti hasilnya bisa dilihat lebih maksimal. Nanti kelihatan dari busa itu para pemirsa, dari tampak jahitan di covernya itu memang harus pas dengan bentuk busa yang dipotong tadi ya. Kira-kira seperti itu. Namanya kira-kira mau nyiapin untuk busa yang keduanya ya kira-kira. Biasanya sih lagi banyak ya untuk kerjasama untuk masang ini, cuman karyawannya ada yang kirim barang jadi banyak sendiri. Ini proses yang ketiga untuk masang busanya ya. Jadi dengan ekstra sabar pasang pelan-pelan agar covernya bisa pas, dan juga kalau sabar covernya juga nggak cepat sobek ya para pemirsa. Ya, kurang lebih seperti itu cara pemasangannya. Boleh nanti dipraktekkan untuk para pemirsa di rumah, barangkali ingin mencoba. Dengan melihat video ini kan bisa edukasi, bisa berbagi informasi yang lebih akurat. Nah, ini proses setelah ini yang keempatnya ya para pemirsa. Ya, ini yang keempatnya mulai dimasukkan sama mbaknya. Nah, kira-kira proses dari tadi saya cerita dari awal sampai proses yang keempatnya kira-kira sama ya para pemirsa. Nah, cerita saya di sini
beda dengan pemasangan sofa bed ya para pemirsa. Kalau sofa bed memang untuk potongan pertama dan kedua itu sama, tapi untuk proses pasang ketiga dan keempatnya itu beda, untuk sandaran dan bantalannya itu beda. Kalau diperhatikan di sini lebih mudah untuk pemasangan kasur lipat, lebih mudah di sini. Nah, kira-kira seperti itu proses pemasangannya. Dan di luar itu memang bentuk pengiriman ya para pemirsa, yang sudah terlihat ada karung-karung putih, dia memang sudah siap paket untuk meluncur ke tempat pelanggan ya para pemirsa. Nah setelah itu diikat kanan dan kirinya, nah kira-kira seperti ini.